Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Reski yang bakal nemenin kawan ngobrol sekalian nih buat ngobrol-ngobrol santai di podcast Ngobrolin Hidup. Yeay. Oh iya, sebelumnya kabar teman-teman gimana nih? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Oke, baiklah, langsung ya. Jadi kan ya seperti biasa lah ya. Kalau misal di podcast ini aku nggak bakal ngomong sendiri. Iyalah ya, namanya aja ngobrol. Oke, aku bakal ngobrol sama narasumber yang pastinya kece banget gitu. Narasumber ini Mbak ini itu nggak kalah kece nih sama pembicara-pembicara atau narasumber-narasumber sebelumnya gitu. Ada Mbak Nares. Halo Mbak Nares. Halo. Wah, apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah baik. Reski gimana? Wah, gak usah tanya, aku mah insya Allah selalu baik. Nah, biar lebih afdol nih ya, biar ngobrolnya enak, boleh dong Mbak Nares memperkenalkan diri dulu. Halo semuanya, namaku Nariswari Ratu Artina. Dan aku sekarang lagi bekerja di salah satu instansi pemerintahan. Ya, mungkin itu aja kali ya. Atau apa deh, Reski yang nanyain aja. Oke, kesibukannya apa nih Mbak sekarang? Sekarang sih bekerja ya. Selain kerja, ada kesibukan lain gak sih Mbak? Kebetulan ya mungkin sibuk-sibuk di komunitas aja sih. Jadi Mbak Nares ini itu satu daerah sama aku, sama-sama di Kabupaten Magelang. Ya Mbak? Betul. Kita satu kabupaten ya Res? Ya nih Mbak, kita satu kabupaten tapi masih terpaut jarak yang cukup jauh ya Mbak. Oke, jadi Mbak Nares ini FYI aja nih. Jadi Mbak Nares ini dulu juga alumni Undip gitu, ya nggak sih Mbak? Iya, aku alumni arsitektur Undip, lulus tahun 2017 ya. BTW aku baru tahu loh Mbak, kalau misal Mbak Nares itu alumni Undip itu pas kita satu komunitas. Oh iya, aku sama Mbak Nares ini itu ada di satu komunitas yang sama gitu. Jadi kita pertama kali kenal di sana, ya nggak sih Mbak? Ya kayak ini, komunitas di Magelang gitu loh. Nah itu, jadi aku kenal di situ. Oh iya Mbak, BTW ya, Mbak Nares tahu dan ingat gak sih kita itu kenal pertama kali kapan dan di mana? Coba Mbak. Aku lupa ya, dulu kita ketemunya kayaknya waktu ini sih, waktu camping yang di itu acaranya SAJ yang di waktu camping itu mungkin kali ya. Terus kita kenalan, hai aku Reski, halo aku Naris, kayak gitu. Sebelumnya tahu Mbak, jadi tuh kita itu tuh pertama kali ketemu gitu tuh di ini First Cat, kan sebelumnya ada First Cat tuh. Nah kita di situ aku tahu Mbak Nares, ketemu Mbak Nares itu di First Cat dulu di Masjid Agung kalau nggak salah awal tahun 2019 kayaknya. Mbak pengen tahu nggak nih first impressionku ketika aku ketemu Mbak Nares? Boleh. Jadi pas aku tahu Mbak Nares, pas itu kan kita ada di lingkaran yang sama ya Mbak. Mbak juga ngasih pendapat gitu. Jadi first impressionku ketika aku lihat Mbak Nares, dengerin cara ngomong Mbak Nares itu kayak vibes positifnya kerasa banget gitu loh Mbak. Oh, alhamdulillah, impresinya baik. Kayak sampai aja gitu vibes positifnya ke aku, ya. Jadi aku beberapa kali sempet stalking IG Mbak juga loh Mbak. Iya, ya ampun. Ya jadi aku stalking IG Mbak kan baru-baru ini ya, karena aku baru tahu IG-nya Mbak. Dan hal itu emang terbukti gitu loh, di IG Mbak itu banyak hal yang membuat aku tersengang. Wow, keren banget Mbak Nares, kayak gitu. Bener-bener kayak vibes positifnya ya emang terbukti gitu. Selain itu juga kan beberapa kali setelah itu kan kita ada kumpul-kumpul gitu ya Mbak. Nah di situ kayak wah emang keren sih Mbak Nares gitu sih. Dan kalau nggak salah Mbak Nares juga ini nggak sih nulis buku gitu nggak sih?
Iya, aku sempat nulis, bukan buku sih, itu semacam kompilasi cerpen. Dan kebetulan waktu itu salah satu karyaku masuk jadi karya terbaik. Alhamdulillah sih. Boleh dong dikasih tahu judul bukunya apa gitu, dan itu menceritakan tentang apa gitu. Oh, judul bukunya itu Memories. Sebenarnya itu kayak limited gitu sih. Jadi kayaknya nggak disebarkan secara luas. Aku juga kurang begitu paham sih, soalnya nggak megang yang publish kayak gitu. Itu kayak semacam kumpulan cerpen bareng teman-teman. Penerbitnya kalau nggak salah sih Eksis Media. Eksis kalau nggak salah sih. Penerbit Eksis lah katanya. Di situ ada beberapa orang yang nulis cerpen bareng-bareng. Nah, di situ aku juga nulis tuh. Di situ aku nulis 2 judul. Yang satunya sebuah percakapan, yang satunya satunya aku lupa judulnya apa. Pokoknya ada 2 lah. Nah, karena aku ngumpulin 2 itu, akhirnya itu masuk jadi salah satu nominasi karya terbaik. Dan alhamdulillahnya menurut reviewernya karyanya bagus gitu, jadinya masuk jadi dapat sertifikat tambahan gitu. Wah, mantap. Mbak emang dari kuliah suka nulis ya? Aku sebenarnya dari kecil itu suka baca tulis ya. Waktu kecil tuh aku suka baca, suka nulis juga itu mulai SD. Terus mulai keasah dikit itu SMP. Waktu kuliah tuh udah nggak pernah nulis lagi, soalnya kan aku kuliahnya di arsitektur. Jadi kalau lebih kebanyakan ke desain gitu, dan kayak karena kuliahnya di teknik itu kayak aduh kayak susah banget bagi waktu antara hobi sama tugas sama organisasi. Jadi waktu itu dulu aku juga cukup aktif di organisasi, jadi waktunya kayak langsung habis gitu. Jadi baru mulai lagi setelah lepas kuliah, ya mulai dikit-dikit lah gitu. Oh gitu, jadi mulai mengasah kembali itu baru-baru ini ya Mbak. Oke, ditunggu karya selanjutnya ya Mbak. Ditunggu ya, semoga nggak mager. Amin. Jadi di umur Mbak Nares yang 20-an ini ya, itu kan pasti Mbak Nares udah melewati berbagai macam masalah, berbagai macam lika-liku kehidupan, berbagai macam naik turunnya hidup kayak gitu. Walaupun ya mungkin belum sebanyak itu mungkin ya, tapi kan ya udah lumayan lah ya, udah lumayan banyak gitu. Dan pernah dengar kan ya Mbak, kalau misal umur 20-an itu adalah umur-umur krisis dalam kehidupan. Orang-orang biasanya nyebutnya yaitu QLC ya, Quarter Life Crisis gitu. Nah, jadi QLC ini bakal jadi bahasan kita pada sesi episode podcast kali ini kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang QLC ini Mbak, menurut Mbak QLC itu apa sih Mbak? Sebenarnya ini bahasan yang menarik banget ya. Quarter life crisis ini mungkin bakal dialami oleh banyak orang meski dia itu sadar atau nggak sadar. Ada beberapa orang yang bahkan sebenarnya mereka tuh nggak sadar kalau sedang atau telah mengalami quarter life crisis. Jadi kalau menurut aku sendiri tuh, quarter life crisis adalah sebuah krisis yang dirasakan oleh orang-orang yang mulai kebingungan atau mulai kehilangan jati dirinya. Jadi biasanya hal ini tuh terjadi saat masa-masa transisi, kayak semacam ketika dia mulai beranjak dewasa, dia tuh kan mulai mencari-cari tuh apa tujuan hidupnya, apa sebenarnya harus dia lakukan. Terus kayak hal-hal tersebut kan kadang bikin dia bingung, bikin kita itu semua itu merasa galau, terus merasa tidak memiliki arah, terus merasa khawatir akan masa depan, terus bingung, atau malah sebenarnya pilihannya terlalu banyak dan dia jadi bingung untuk menentukan apa yang akan dia lakukan. Terus ya pokoknya intinya dia merasa galau dan krisis gitu karena dia bingung gitu, kebingungan akan arah masa depannya juga gitu Res.
Nah, oke, itu dia ya berarti definisinya. Dan juga selain itu umur 20-an itu biasanya ada konflik batin gitu antara dia harus meneruskan passion yang ada atau menjalankan realita yang ada di depan mata gitu. Misal dia passionnya pengen, aku tuh passionnya di bidang ini, aku tuh mimpinya pengen jadi ini, tapi realitanya itu beda, kondisi di lapangan beda kayak gitu. Jadi dia kayak bimbang, apakah aku harus meneruskan mimpiku, memperjuangkan mimpiku, tapi konsekuensinya akan memberikan waktu yang lama, atau aku harus menerima realita yang ada kayak gitu. Nah, pikiran-pikiran kayak gini itu adalah pikiran yang bisa memicu adanya overthinking ya Mbak. Jadi umur-umur segini itu tuh lagi sering-seringnya overthinking gitu nggak sih Mbak? Benar banget tuh. Nah, sebenarnya salah satu overthinkingnya itu karena kita banyak mikirin banyak hal yang kadang mungkin sebenarnya itu kadang nggak perlu dipikirin, tapi itu penting juga kalau kita pikirin. Jadi overthinking itu juga kadang disebabkan karena kita terlalu melihat orang lain juga sih, karena kita punya sesuatu nih yang biasa kita lakukan, tapi terus ketika kita ngelihat teman-teman kita, bener nggak sih sebenarnya kita lakukan, kok temanku itu bisa lebih hebat ya soal ini atau soal itu, kenapa dia tiba-tiba udah jadi orang aja ya, sedangkan aku kayaknya biasa-biasa aja gitu. Nah, pikiran-pikiran itu jadi kayak masuk ke otak kita dan kita mulai memikirkan banyak hal, mulai overthinking juga tuh yang kadang habitnya sebenarnya nggak sehat juga buat kita kalau terlalu sering kayak gitu. Overthinking itu awalnya kita mikirin satu hal kayak gitu, tapi nanti kayak nyambung ke mana-mana, jadinya kayak ya udah kayak nggak bisa tidur lah, jadi kepikiran terus lah kayak gitu. Nah, kalau ngomongin KLC tadi ya, Mbak udah merasa melewati masa krisis atau KLC itu belum sih Mbak? Ini pertanyaan yang sangat menarik nih. Sebenarnya mungkin aja sih krisis ini kita lewati atau kita hadapin beberapa kali sih, itu mungkin. Tapi ada juga yang cuma sekali terus udah selesai. Nah, kalau aku sendiri kemungkinan bisa jadi aku juga sekarang sedang mengalami krisis-krisis itu, walaupun beberapa kali di sebelumnya aku merasa mungkin aku pernah mengalami quarter life crisis. Jadi jawabannya bisa berbeda-beda tergantung orangnya ya. Ada yang bahkan dia nggak sadar kalau dia tuh telah melewati quarter life crisis. Cuma kalau aku sendiri, mungkin aku ada di masa dimana aku pernah mencari-cari gitu, di early 20 gitu ya, di awal-awal 20-an ketika kita lulus kuliah itu biasanya langsung, wah aku harus apa ya? Habis ini aku mau ngapain ya? Kayak gitu. Ya, bener banget. Jadi KLC itu seringnya emang terjadi di masa-masa kuliah ataupun masa-masa setelah lulus kuliah kayak gitu. Kayak dia udah lulus kuliah nih, kayak keluar dari kandang gitu, melihat dunia nyata. Wow, ternyata dunia ini kejam ya gitu. Terus dia kayak kehilangan arah gitu loh. Jadi aku mau ngapain ya? Oh, ternyata aku belum punya skill yang cukup nih untuk menghadapi dunia nyata kayak gitu. Nah, jadi Mbak sendiri itu secara nggak langsung Mbak udah merasa melewati KLC yang pertama gitu ya. Tapi di sini Mbak juga bisa jadi lagi ada di masa KLC lagi kali ya. Dan bisa dibilang Mbak berarti ada di masa KLC yang kedua gitu nggak sih Mbak? Bisa jadi sih. Atau mungkin karena ada trigger yang lain juga, atau karena ada suatu krisis yang lain. Jadi kalau quarter life crisis kan sebenarnya triggernya tuh ada banyak tuh. Yang pertama bisa aja karena ada perubahan besar menuju kedewasaan. Terus yang kedua bisa aja dia tidak punya tujuan hidup atau kehilangan tujuan hidup, atau dia punya tujuan hidup tapi itu nggak realistis untuk dicapai gitu. Dan yang ketiga karena terlalu banyak pilihan dan dia tuh sulit untuk menentukan pilihan yang tepat dan baik untuk dia sendiri gitu. Jadi kalau aku sendiri mungkin
aku pernah mengalami hal itu. Cuma mungkin saat ini juga aku sedang ada di fase ya mungkin krisis yang lain kali ya, atau mungkin ini memang dinamakan quarter life crisis juga, karena kalau kita diibaratkan sedang berada di seperempat hidup kita, kan quarter itu kan seperempat ya. Mungkin kalau masa-masa 25-an ini itu kita diibaratkan kita bakal hidup 100 tahun walaupun kita nggak hidup 100 tahun juga gitu kan. Di masa-masa yang kita pencarian identitas ini bisa aja kan kita melaluinya 2 kali atau 3 kali atau 4 kali. Nah itu tergantung orangnya. Ketika kita sudah sekali terus mantep, ya udah lanjut aja. Tapi kan di depannya kita nggak tahu nih, kita mungkin akan melalui krisis-krisis yang lain. Kita mungkin akan menganalisa kembali apa sih yang sebenarnya baik untuk kita lakukan kayak gitu. Jadi bisa aja kalau ketika seseorang itu sudah menemukan impiannya atau menemukan apa yang harus dia lakukan atau nilai-nilai yang dirasa dia penting, tapi ketika jalan berikutnya dia evaluasi lagi nih, bener apa enggak gitu. Itu kan mungkin bisa jadi salah satu bentuk memikirkan kembali tujuan hidupnya dia sendiri gitu kan. Nah, mungkin aku lagi mengevaluasi kembali nih yang penting buat aku tuh apa gitu. Ya, jadi kayak lebih ke prioritas dari KLC. Prioritasnya itu semakin dewasa semakin beda. Jadi kayak kalau untuk evaluasi, untuk memikirkan tentang hidup kan itu ya juga berkali-kali. Nah mungkin nyambung juga nanti KLC-nya bisa terjadi nggak cuma sekali aja kayak gitu. Nah tadi kan Mbak juga bilang kalau ini ya kalau nggak salah tadi Mbak bilang biasanya terjadi di umur 17 sampai 30 gitu. Tapi apakah ini itu kayak patokan umur saklek gitu, atau adakah orang yang baru lulus KLC itu di atas umur 30, ataukah ada orang yang bahkan sebelum umur 17 tahun tuh dia udah mengalami KLC kayak gitu sih Mbak? Sebenarnya aku juga kurang paham sih soal teori ini. Aku pernah baca aja di umur-umur segitu, pokoknya di umur seperempat abad ketika dia mulai menuju ke kedewasaan. Tapi bisa aja sih kalau sebelum 17 tahun, kemungkinan karena situasi kondisi keluarga dia yang menuntut dia harus menjadi dewasa lebih dini gitu. Jadi dia kayak mau nggak mau ya udah dia harus jadi dewasa. Jadi dia kayak harus menentukan prioritas hidup dia harus menentukan value yang harus dia pegang, dan dia harus mulai dewasa sejak dini gitu. Itu mungkin saja, dan kondisi ini terjadi pada banyak orang yang mungkin kita nggak tahu nih, karena kan struggle atau perjuangan hidup orang-orang itu kan beda-beda nih. Terus apa yang harusnya dia lakukan dan apa yang harusnya dia ambil sebagai pilihan hidup kan juga kita nggak tahu nih fase hidup masing-masing orang. Bisa aja kekedewasaan itu sebelum 17 tahun, atau waktu dia masih SMP atau SMA, atau bisa aja dia waktu kuliah, atau bisa aja dia setelah lulus kuliah, atau waktu dia kerja. Jadi nggak ada patokan menurut aku sih, tergantung jalan hidup masing-masing dan tergantung kondisi orang itu pada saat itu. Betul ya, benar. Saya juga kemarin itu sempat dengar ada kayak satu pembicara gitu ya Mbak, kayak di Binar gitu, beliau itu di umur 17 itu udah melewati masa-masa KLC, bahkan ketika SMP atau SMA gitu udah melewati di situ. Ya emang bener sih kata Mbak tadi, kayak keadaan mungkin kayak dia lebih ditempa lebih dulu, dimana harus mengharuskan dia mendewasakan diri gitu. Dimana ketika dia mendewasakan diri kan pasti dia ada di masa KLC itu, dan mungkin masa-masa KLC itu lebih cepat daripada orang kebanyakan gitu. Nah, ngomong tentang lulus KLC kali ya, orang itu bisa kan lulus KLC itu ketika apa sih Mbak sebenarnya? Kalau menurut Mbak atau menurut apa yang Mbak ketahui deh? Sulit juga ya, kapan kita lulus dari quarter life crisis? Kalau menurutku sih bukan lulus ya, semacam ketika kita berdamai dengan kita sendiri, ketika kita sudah menemukan apa yang sebenarnya kita pegang,
dan kita merasa tenang dengan hal itu, kayaknya kita akan merasa lebih baik-baik aja gitu. Dan kita ngerti kita harus berjuang untuk apa. Kayaknya kita akan lebih jadi orang yang lebih baik lagi gitu loh. Mungkin aku nggak akan pakai istilah lulus karena emang ini kita sekolah ya, yang ada masuk daftar terus berproses terus lulus. Menurutku ini semacam apa ya? Bukan ujian juga sih, semacam fase aja sih, semacam tempaan buat kita sendiri, buat kenal sama diri kita sendiri gitu. Jadi kalau ketika kita mengalami hal ini, yang bahkan mungkin beberapa orang tuh nggak sadar gitu loh, kita itu bingung, kita itu nggak ngerti ini tuh apa. Bahkan ada yang ngerasa nggak jelas banget nih aku selama hidup ini, kok rasanya ada yang aneh ya, ada yang kosong, ada yang feel empty inside gitu. Jadi dia mungkin nggak sadar kalau sedang mengalami krisis itu, tapi dia tuh masih mencari-cari, aku ini kenapa sih, aku ini butuh apa gitu. Jadi menurut aku sih, ketika orang itu memahami dirinya sendiri, dan ketika dia itu ngerti apa yang akan jadi pegangan dia, apa yang dia kejar, dan apa yang dia butuhkan, dan dia merasa tenang untuk melakukan hal itu, dan dia paham apa yang harus dia kejar, dan dia rela berkorban untuk hal itu, kayaknya itu akan menjadi salah satu patokan ketika dia bisa melangkah ke fase selanjutnya. Tapi mungkin jangan pakai kata lulus kali ya, karena nggak ada sekolahnya menurut aku sih. Jadi Mungkin apa ya istilahnya, berhasil melewatinya kayak gitu kali ya. iya mungkin kali ya. Berhasil melewati satu dan dia udah siap untuk melewati ke fase berikutnya gitu. Iya, jadi ketika dia nemu sesuatu, ketika udah nemu sesuatu dan dia merasa oke nih, kayaknya aku harus melakukan ini. Terus dia punya nilai-nilai yang harus dia perjuangkan, terus dia punya makna yang ingin dia sampaikan kepada orang lain, terus dia ngerti apa yang dia butuhkan, terus dia paham akan dirinya sendiri, dia kenal sama diri sendiri, dan dia merasa tenang dengan hal itu, terus dia nggak keusik sama orang lain. Kayaknya itu udah siap deh dia untuk mengejar yang dia impikan kayak gitu. Kan biasanya kita tuh merasa tidak tenang ketika kita melihat orang lain ya. Ketika realita menampar kita dengan keras gitu, aku pengennya kan jadi superhero sama mama, tapi kenyataannya kita cuma orang biasa yang punya apa-apa, kita nggak punya power, kita punya impian yang tinggi sekali, tapi untuk mencapai itu kayaknya aduh impossible banget ya ternyata gitu. Terus kita mulai capek, mulai lelah, kayaknya bukan itu deh yang kita impikan. Tapi kita ngelihat orang lain bisa mencapai itu, terus wah kok dia bisa ya, kok aku nggak bisa sih. Terus kita mulai banding-bandingin nih, wah kayaknya rumput tetangga lebih hijau dari punya kita. Terus yang kayak gitu tuh mulai diperparah lagi, apalagi pas kita lihat sosmed. Wah teman-teman kita, wah gila dia udah sampai ke titik yang aku inginkan dari dulu, tapi kok aku di sini-sini aja ya. Kapan aku berkembang kayak gitu? Kita bingung di situ. Terus ya udah, kalau kayak gitu itu berarti kita lagi bingung, itu lagi di quarter life crisis itu. Jadi ketika kita udah mulai kenal diri sendiri, kita mulai ngobrol sama kita sendiri, kita memperjuangkan apa yang menurut kita penting, terus kita berhenti membanding-bandingkan sama orang lain. Nah, menurut aku sih ketika kita udah mulai stop membandingkan diri kita dengan orang lain, itu juga salah satu indikator juga sih untuk maju ke jenjang berikutnya, untuk lebih siap menghadapi dunia dan lebih siap menjadi dewasa. Terus
ketika kita fokus juga sama apa yang penting bagi kita. Menurut aku sih itu jadi salah satu tolak ukur juga sih. Ini pas kita misal kita ada di titik ini nih, terus melihat teman kita kok udah ada di titik yang kita inginkan. Nah itu gimana tuh solusi atau biar kita itu tidak selalu merasa itu kayak gitu? Oh, ya kadang kita ngerasa rumput tetangga itu memang lebih hijau sih. Padahal kita tuh nggak tahu perjuangan orang itu buat mencapai titik yang dia capai saat ini. Nah, kadang kita tuh kecewa dan kita nggak puas sama hidup kita sendiri kan. Kok ngerasa teman-teman kita udah lari kenceng banget, sedangkan kita nggak kemana-mana ya. Kita jalan di tempat aja kayaknya nih. Terus kayak nggak ada kemajuan, terus kayak tertinggal sama teman-teman. Nah, kayaknya kita mulai bingung, mulai ngapain ya. Nah, di titik ini kayaknya kita harus sering-sering ngobrol tuh sama diri kita sendiri. Terus kita mulai mencari-cari identitas kita, terus biar kita nggak iri juga, kayaknya kita harus berhenti membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Soalnya apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, itu pasti berbeda dengan orang lain. Kayak ibarat aku sama Reski pasti beda. Aku pernah mengalami fase hidup seperti ini dan aku punya tujuan hidup yang seperti ini. Itu pasti beda dengan Reski yang punya fase hidupnya Reski dari dulu sampai sekarang dengan tujuan hidup Reski yang saat ini gitu loh. Jadi kayak fase-fase hidup orang itu pasti beda-beda. Dan ketika kita mulai merasa iri dengan orang lain ya salah satu solusinya adalah ya kita berhenti membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Terus kita harus sering-sering ngobrol sama diri sendiri. Kita harus cari tahu lah. Kayaknya aku tuh butuhnya apa sih? Apakah memang A ataukah memang B, apakah memang C gitu? Apakah yang aku kejar sekarang itu yang aku inginkan atau yang aku butuhkan gitu? Karena nggak semua yang kita inginkan itu kita butuhkan gitu loh. Terus kalau memang masih bingung dengan hal-hal yang tersebut ya kita harus mulai gali ke dalam lagi gitu loh. Kayak kita harus mulai nyari-nyari lagi nih menurut kita apa sih prioritas kita sendiri gitu loh. Terus apa sih yang bermakna buat kita gitu loh. Hal-hal penting apa yang pengen kita cari gitu. Hal-hal penting apa yang sebenarnya penting buat kita untuk kita capai gitu. Nah, kalau kita udah nemu nilai-nilai yang penting, makna-makna yang penting buat kita, terus apa yang kita butuhkan dan bukan yang kita inginkan, nah kita fokus sama hal itu gitu. Contohnya, seumpama Reski merasa kalau finansial itu penting gitu. Jadi Reski mulai kerja gimana caranya biar finansial itu tercapai gitu. Ya Reski fokus aja ke situ. Ketika ada teman-teman yang pamer gelar S2-nya atau pamer gelar S3-nya itu nggak bakal ngaruh ke Reski. Kenapa? Karena Reski prioritasnya ke finansial dulu nih. Gimana caranya biar secure secara finansial. Nah, baru tuh kalau secara finansial udah oke, baru nyari yang penting lainnya kayak sama S2, baru S2 habis itu. Jadi kalau kita udah ngerti apa sih yang ingin kita tuju, apa sih yang ingin kita capai, kayaknya kita nggak perlu deh ngelihat orang-orang gitu, ngelihat fase-fase orang lain gitu. Terus kita fokus aja sama itu. Nah kalau kita mau banding-bandingin ya jangan bandingin sama orang lain karena pasti fasenya beda, karena fase dan jalan hidupnya pasti beda dan yang ingin dituju pun pasti beda gitu loh. Kalaupun pengen membanding-bandingkan ya kita bandingin aja dengan diri kita sendiri yang dulu gitu. Oh dulu aku orangnya nggak pintar nabung kalau masih dalam sisi finansial ya. Oh dulu aku nggak pintar nabung, aku terlalu boros gitu. Tapi sekarang aku setelah menyadari aku punya target finansial, aku ingin mencapai
stabilitas finansial. Akhirnya aku bisa nih sedikit demi sedikit hemat, sedikit demi sedikit investasi atau sedikit demi sedikit menabung agar tujuan finansialnya tercapai. Nah, kalau sudah seperti itu kan kayaknya kita nggak perlu khawatir dengan godaan-godaan rumput tetangga gitu. Kita nggak perlu khawatir sama teman-teman kita yang progresnya udah jauh gitu. Ya karena kita tahu kita tuh punya tujuan atau goal yang lain yang beda dari teman kita itu. Gitu. Oke, itu kan kalau misal kita lihat orang lain sukses gitu ya. Jadi kalau yang mungkin aku simpulin kayak ya kita itu startnya itu beda-beda. Maksudnya kalau misal ada orang lain yang mencapai apa yang sebenarnya kamu inginkan, wah aku sebenarnya pengen jadi aneh, kok temanku udah jadi as duluan gitu ya. Sebenarnya nggak seharusnya kita untuk iri ya Mbak, karena kan tiap orang kan prosesnya pasti beda-beda. Dan juga titik awal startnya itu juga beda-beda sebenarnya gitu. Nah itu kan kalau misal kita iri dengan orang lain kayak gitu. Nah kalau misal nih kondisinya itu tuh kayak apa yang kita inginkan itu tertabrak oleh realita gitu. Apakah sebaiknya kita maksudnya misalnya kita pengen jadi ani, tapi kok ternyata realitanya kayak gini gitu, yang dibutuhkan ya A ini tuh nggak dibutuhkan saat ini gitu, tapi yang saat ini dibutuhkan itu tuh B gitu. Nah tapi kita itu belum ada ahli sekali nih di B ini maksudnya misal dalam hal pekerjaannya misalnya. Nah apakah kita harus tetap kekeh dengan A ini sendiri atau kita harus mengupayakan si B walaupun B ini tuh sebenarnya bukan passion kita, bukan apa yang kita inginkan, dan bukan sebenarnya kita nggak ada ketertarikan sama sekali di situ gitu. Itu gimana sih Mbak? Soalnya itu sering terjadi nggak sih Mbak, antara keinginan atau mimpi kita kadang tertabrak oleh realita yang luar biasa. Wah ini pertanyaannya berat nih. Ya, tapi aku pernah relate sih soal yang ini. Aku relate banget. Dulu waktu aku habis kuliah, aku tuh pengen banget lanjut studi gitu. Tapi realitanya, wah aku nggak punya cukup uang untuk melanjutkan studi karena aku bertekad kalau aku mau lanjut studi aku pakai biaya sendiri, kalau nggak aku dibiayain orang lain gitu kan, kecuali biaya orang tua gitu. Nah, tapi ternyata saat itu aku lebih butuh bekerja dibandingkan lanjut studi gitu. Walaupun aku punya mimpi untuk melanjutkan studi. Nah, seperti itu kan yang dimaksud Reski. Nah, benar-benar. Itu kita harus sering-sering balik lagi, nanya ke diri kita sendiri. Apakah yang kita impikan itu bisa ditunda atau enggak gitu? Apakah yang kita butuhkan itu kan pasti mendesak nih, pasti dia lebih mendesak dibandingkan apa yang kita inginkan. Ya kita balik lagi nih, kita memikirkan prioritas dulu. Apakah yang kita butuhkan yang kita butuhkan kan sudah pasti harus kita penuhi dulu nih. Kayak seumpama kita butuh makan, tapi kita pengen main game, tapi kita lapar. Kita butuh yang mana dulu? Pasti kita butuh makan dulu kan, baru main game. Kita nggak mungkin memaksakan main game dulu baru makan. Ya bisa sih, cuma kan nanti kita lapar gitu. Nah jadi balik lagi ke diri kita sendiri Mbak, mikirnya kalau memang kebutuhan waktu itu mendesak, yang kita prioritaskan dulu kebutuhan kita gitu. Nah masalah mimpi ini, masalah yang ingin kita capai ini, apakah dia bisa menunggu apa enggak? Nah itu balik lagi ke situasi dan kondisi, balik lagi ke tujuan kita. Apakah kalau bisa ditunda ya sudah, ditunda dulu, kita penuhi dulu kebutuhan kita gitu. Tapi kalau bisa dilakukan secara berbarengan ya itu akan lebih bagus lagi gitu loh. Nah tapi kan ini pasti kondisi dan situasinya pasti lain juga kan. Ketika kita bisa memenuhi, live in a dream gitu lah istilahnya ya. Kita bisa bekerja, ya mungkin ini paling gampang kita analogikan ke sesuatu pekerjaan kali ya. Kita bisa bekerja di bidang yang kita inginkan dan kita dibayar oleh itu.
istilahnya ikigai lah. Kita dapat apa yang kita inginkan, kita passionate di situ, dan kita dibayar di situ, dan kita merasa fulfill di situ. Itu pasti akan jadi sangat-sangat sempurna gitu. Tapi kadang kita harus sadar, tidak semuanya bisa tercapai gitu. Tidak semua hal yang kita impikan itu akan tercapai dengan mudah, dan dengan ajaibnya bisa kita accomplish semua gitu. Nah, kalau udah lihat itu, ya udah balikin lagi ke kitanya sendiri. Apakah kita bisa mengupayakan dua-duanya bisa sejalan atau enggak? Nah, kalau nggak bisa ya prioritaskan kebutuhan dulu. Kalau kita mau ibaratin itu ke analogi main game sama makan gitu. Yang lebih primer mana? Makan. Ya udah kita makan dulu baru main game gitu. Atau kita bisa makan sambil main game. Itu privilege. Tapi kan kita tidak mungkin main game dulu baru makan. Ya bisa sih, cuma kan nanti lapar gitu. Nah, itu tergantung perjuangan masing-masing orang. Apakah dia bersedia untuk berkorban sebentar untuk mencapai apa yang dia inginkan. Karena menunda impian itu juga nggak mudah loh sebenarnya. Karena menunda apa yang menurut kita penting itu juga sebenarnya nggak gampang juga menurut aku. Karena butuh banyak pengorbanan. Dan juga sebelumnya kita harus menerima dulu nih. Kita harus banyak-banyak menerima diri kita sendiri gitu. Kalau kita memang nggak kompeten di situ, ya udah kita terima dulu gitu. Tapi bukan berarti kita itu harus pasrah ya. Kalau kita tahu kita nggak kompeten untuk itu, ya kita harus mencari sesuatu biar gimana caranya kita bisa kompeten di situ. Atau ketika yang paling gampang sih, ya balik lagi ke pekerjaan itu loh. Ketika kita bisa bekerja di perusahaan yang kita inginkan, gitu seumpama ya, dengan gaji yang bagus, dengan kondisi lingkungan yang baik, dengan pencapaian-pencapaian yang baik, gitu. Tapi kan pasti untuk mencapai ke titik itu tuh ada banyak sekali step-step yang harus kita ambil, banyak sekali pengorbanan-pengorbanan yang harus kita ambil gitu. Nah, apakah kita bisa dan mau untuk berusaha sekeras itu untuk mencapai itu? Nah, itu balik lagi ke masing-masing orang. Karena tidak semua orang bersedia untuk berdarah-darah di awal gitu. Nah, balik lagi ke kita harus mengenal diri sendiri. Apakah kita mau berjuang untuk itu atau enggak? Nyambung nggak sih sebenarnya? Ya kayaknya nyambung sih. Ya, oke, ada gambaran sih, Mbak. Nyambung banget beneran. Itu kayak relate banget sih kalau misal masa-masa KLC biasanya tentang pekerjaan, tentang mimpi, tentang realita. Itu tiga itu kayak berhubungan sangat erat ya biasanya. Jadi kan intinya kita itu harus kenal diri kita sendiri dulu nggak sih, ya? Lo tuh maunya apa sih gitu. Ketika lihat orang sukses kok jadi iri. Ingat kamu itu enggak itu bukan mimpimu. Terus bisa realita kayak gini, berarti kita harus pandai untuk menentukan apa keinginan kita, apa kebutuhan kita, dan bagaimana kemampuan kita. Mungkin kayak gitu ya kalau misal di KLC itu sendiri. Nah, berarti kan KLC itu bentuk pendewasaan kita ya, Mbak? Betul banget. Soalnya kita jadi kenal nih sama diri kita sendiri. Jadi ngerti apa yang sebenarnya kita inginkan, dan jadi ngerti, oh ternyata aku punya kelemahan di sini, aku punya kelebihan di situ, dan jadi lebih mudah mengatur arah gitu loh. Jadi lebih gampang juga untuk menentukan prioritas kayak. Dan kita juga jadi lebih fokus pada hal tersebut tanpa terusik oleh teman-teman kita sendiri. Apalagi yang ketika kita buka sosmed, temanku udah nikah nih, temanku udah kerja di sini nih, temanku udah punya anak banyak banget kayak gitu. Terus temanku udah jalan-jalan ke luar negeri, temanku udah S2. Wah. Ya, kalau kita nggak pinter-pinter menentukan arah, kita terbawa tuh, aku harus nikah, aku harus punya anak, aku harus kerja di Dubai, aku harus S2 di Jerman, dan lain sebagainya. Terus bingung, emang butuh semua itu ya? Gitu deh. Jadi terombang-ambing ya, Mbak? Iya. Mbak pernah merasa
merasakan itu ya Mbak, berarti ya Mbak? Kayak lihat temen kayak gitu terus bimbang gitu, pernah nggak sih Mbak sebenarnya? Ya pernah sih, apalagi lihat story orang, wah. Cuma ya balik-balik. Kayaknya emang paling bener tuh ini ya, sosmed tuh nggak usah lah ya. Kadang tuh kalau misalnya lagi masa-masa kayak gitu, ya sosmed tuh bagus, tapi kadang kalau masa-masa kayak gitu bisa menggoyahkan prinsip kita. Kadang kalau misal melihat orang lain, ya itu sih ya bener, rumput tetangga itu terlihat lebih hijau daripada rumput sendiri. Luar biasa. Nah, kalau misal kayak gitu, nah dari KLC ini sendiri ya, ada nggak sih dari Mbak sendiri tips-tips, beberapa tips kayak gitu untuk melewati masa-masa ini gitu? Karena kan orang bilang masa 20-an itu masa-masa quarter life crisis, ini itu masa-masa penentu masa depanmu. Kalau misal di sini kamu itu belum berhasil melewati masa ini, ya nanti akan menghambat fase-fase selanjutnya kayak gitu kan ya Mbak. Nah, ada nggak sih tips-tips agar kita bisa melewati masa-masa kias ini gitu? Apa ya? Mungkin yang pertama berdoa kan ya. Berdoa biar segera ditemukan apa yang menurut kita itu value-value yang penting gitu. Ya, nanti setelah selesai prosesnya juga kita harus berdoa lagi sih. Terus tips berikutnya mungkin kita harus cari identitas kita sendiri. Kita harus ngerti sama kita sendiri, kita harus kenalan sama kita sendiri. Terus kita harus menerima kita semua, menerima kita sendiri gitu loh. Jadi apapun kelemahan kita ya kita terima aja gitu. Kita tuh bukan super manusia super gitu. Kalau kita punya kelemahan ya udah diterima, tapi bukan berarti kita pasrah sama kelemahan itu ya. Kita tahu nih kita punya kelemahan ini ya, terus habis itu kita overcome-nya gimana gitu, cara menanggulangi kelemahan itu gimana gitu. Terus kita juga harus nerima juga positif kita. Oh, kita harus sadar kalau kita punya kelebihan di sini atau kelebihan di situ. Kayak Reski kali ya, Reski punya kelebihan di bikin podcast kayak gitu. Ya udah, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat kelebihan ini lebih berkembang lagi kayak gitu. Atau mungkin Reski punya hobi di bagian mendesain. Nah, apa yang bisa Reski lakukan untuk mengembangkan hobi Reski ini? Terus kita harus tahu nih, lewat kelemahan dan kelebihan kita tahu nih apa yang harus kita lakukan berikutnya. Terus kita juga harus berhenti membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Nah, itu penting banget sih. Stop comparing yourself with others. Itu. Terus kalau kita sendiri masih bingung, cobain banyak hal deh menurut aku. Kalau kita masih nggak ngerti nih kita mau ngapain, ya udah cobain aja satu-satu. Siapa tahu ketika kita mencoba kita ngerti nih, ternyata kita punya passion di situ. Kayak seumpama aku masih bingung nih mau ngapain ya. Ya udah cobain aja jadi barista, jadi pelukis, jadi MC, jadi karyawan, jadi apapun yang ada kesempatan gitu loh. Cobain aja. Terus kadang kan di situ kita ngerasa, oh, hatiku terketuk di sini nih. Hatiku kayaknya punya panggilan di sini. Aku punya panggilan jiwa untuk jadi sutradara kayak, atau aku punya panggilan jiwa untuk jadi penulis, aku punya panggilan jiwa untuk jadi orang yang selalu berbagi kayak Reski jadi host podcast dan lain sebagainya. Nah, itu cobain aja kalau masih bingung. Nah, kalau udah ketemu, ya udah perjuangin apa yang menurut kamu penting itu gitu. Bisa soal pekerjaan, bisa soal nilai-nilai yang menurut kita penting, atau makna-makna yang pengen kita sampaikan ke orang lain. Terus fokus sama itu gitu. Terus kita perjuangkan apa yang menurut kita penting untuk kita perjuangkan gitu. Dan kita harus rela untuk berkorban di situ. Jadi kalau seumpama kita udah ngerti nih, seumpama Reski pengen jadi orang yang bikin podcast dan pengen podcastnya tuh terkenal seluruh dunia gitu. Ya
Reski tahu kan konsekuensinya untuk menjadikan podcast ini besar. Berarti Reski kalau pengen podcast ini didengar seluruh orang, berarti nggak cuma bahasa Indonesia, dia harus bisa bahasa Inggris juga, harus multi language gitu. Berarti Reski harus bisa bahasa Inggris dan butuh proses buat Reski biar bisa bahasa Inggris gitu. Jadi butuh pengorbanan di situ. Juga butuh channel, butuh link, butuh teman-teman yang mau nge-share podcastnya Reski ke teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi kayak harus ada pengorbanan dan yang kamu harus relakan di situ gitu. Ketika kamu sudah menemukan apa yang benar-benar pengen kamu lakukan gitu, ya harus rela berdarah-darah, harus rela berkorban kayak gitu. Mungkin memang nggak semuanya baik gitu. Tapi pasti ada masanya ketika kamu mencapai itu, kamu merasa fulfilled gitu. Kamu merasa apa ya namanya bahasa Indonesia? Merasa terpenuhi lah istilahnya. Jadi kamu nggak ngerasa kosong lagi, kamu nggak bingung lagi ketika hal itu sudah tercapai gitu. Dan juga aku pernah dengar di Res, ketika tujuan kita itu ada hubungannya sama orang lain, impian kita akan menjadi lebih sustain. Sustain itu dalam arti kata dia akan lebih stabil gitu. Tapi ketika impian itu atau tujuan atau makna yang kamu ambil itu hanya untuk diri sendiri, ya ketika kamu sudah mencapai itu, kamu akan merasa kosong nanti ketika kamu sudah mencapainya, dan kamu akan pengen mencari-cari lagi. Tapi ketika sesuatu itu berhubungan dengan orang lain, kayak seumpama yang gampang mungkin kayak ya guru kali ya, aku mau jadi pengajar biar anak-anak sekolah bisa lebih pintar gitu. Ya mungkin ketika kamu berada di proses belajar mengajar itu, kamu akan merasa fulfill karena ada anak-anak yang ketika kamu berada di proses belajar mengajarnya, dia bisa mengerti dari hal yang dia tidak tahu menjadi tahu gitu. Atau hal-hal yang lain yang mungkin aku pengen jadi ini biar aku bisa bantu orang lain kayak gitu. Itu biasanya bakal lebih long lasting gitu, bakal lebih sustain daripada kalau hanya pengen mengebuktiin diri sendiri gitu. Karena aku pernah dengar juga kalau cuma fokusnya ke diri sendiri, kayak egonya yang kita besarin, biasanya ketika kita sudah mencapai itu kita jadi merasa kosong lagi gitu. Tapi ya entahlah sih, aku mungkin belum berada di fase yang sekeren itu. Jadi ini baru teori yang aku dengar dari orang lain juga. Itu terus ya mungkin itu aja kali ya. Kita harus sadar juga kalau kita semua punya impian dan punya tujuan, punya cara hidup, punya jalan hidup yang berbeda-beda. Jadi kita harus menyadari itu. Dan hidup itu bukan perlombaan. Jadi ketika kamu baru sampai di titik 100 meter, katakanlah, sedangkan temanmu udah ada di 150 meter, ya nggak apa-apa. Waktu kita untuk tumbuh itu beda-beda gitu loh. Waktu kita untuk hidup, mesti kita tuh punya waktu sendiri-sendiri untuk berkembang, untuk mencapai yang kita tuju gitu. Jadi jangan disamakan gitu. Ketika teman-teman kamu merasa udah jauh, kamu di sini, ya udah terima dulu gitu. Tapi bukan berarti kita pasrah ya. Kita harus pacu diri kita sendiri gitu untuk lari lebih kencang lagi. Tapi ya kita harus sadar bahwa segala sesuatu tuh punya waktunya sendiri-sendiri. Jadi kalau ketika kita belum mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan, seumpama, atau kita belum mencapai target finansial yang kita inginkan, atau kita belum menikah, atau kita belum mendapatkan lingkungan kerja yang kita inginkan, ya kita harus mencari cara. Tapi kita harus sadar ya mungkin lebih ke legowo juga kali ya, bahwa yang kita inginkan kadang bukan yang kita butuhkan gitu. Ya kita harus sadar juga sih, kayak kadang Allah itu ngasih kita sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ketika kita berada di fase itu ya kita harus mikir-mikir lagi nih, balik lagi ke mencari hikmah di balik semua itu. Terus jadi kemana-mana ya.
Oke, tapi bener sih, bener. Tapi kadang kita terlalu termakan ego kita, kayak ya udah aku kekeh, aku pengennya ini, padahal di depan mata itu udah ada sesuatu, tapi kita kayak nggak mau, aku pengennya ini, kayak gitu. Padahal barangkali itu yang kita butuhkan, kita nggak tahu ya, bener sih. Betul. Dan yang tadi Mbak bilang kayak maksimalkan untuk mencoba. Kalau misalnya kita belum tahu apa-apa, masih belum tahu sih aku inginnya tuh apa toh, kayak gitu. Itu maksimalkan coba-coba ya. Emang ya aku setuju sih Mbak, karena umur 20-an itu umur masa-masa kita untuk coba-coba kayak gitu. Jangan sampai coba-cobanya baru nanti setelah umur 30-an. Udah aku rasa sih udah bukan masanya lagi, karena prioritasnya nanti udah beda kayak gitu. Dan walaupun misal kita coba hal ini kemudian kita gagal, kemudian coba lagi, gagal lagi, aku rasa itu ya it's okay ya Mbak. Ya it's okay sih. Habiskan Habiskan stok gagal. Habiskan stok Nah. gagal. Biar di masa depan nggak ada gagal lagi gitu kan. Ya bener banget itu. Dan setiap pilihan pasti ada konsekuensi gitu. Nggak ada pilihan yang nggak ada konsekuensi, itu nggak ada. Ya hampir nggak ada kali ya. Aku rasa nggak ada sih. Dan ketika kita memilih sesuatu hal, ya kita harus tahu konsekuensinya apa, dan kita harus siap untuk menerima konsekuensi itu ya. Betul. Nah, udah banyak nih tentang KLC ini sendiri. Mungkin terakhir Mbak, closing statement atau pesan lah buat aku atau buat pendengar-pendengar ini yang lagi ada di masa-masa KLC ini gitu. Banyak-banyak berdoa ya. Sama jangan lupa buat sering-sering ngobrol sama diri sendiri, sama sering-sering nanya ke diri sendiri, apakah yang kita tuju itu sekarang memang yang kita butuhkan, dan apakah pilihan kita itu memang sudah benar atau enggak. Dan ketika sudah benar ya stick to your decision gitu. Terus terima semua konsekuensinya dan terima segala kekurangan dan kelebihan dirimu. Terus maksimalkan potensimu untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dan fokus sama diri sendiri, jangan fokus sama orang lain. Mungkin itu kali ya. Oke. Bentar. Satu. Tadi Mbak ngomong tentang pilihan juga jadi keinget. Ada nggak sih kayak salah pilih itu, ada nggak sih Mbak? Gak bisa Salah jadi sih. Nah, itu gimana tuh kalau misal kita merasa salah memilih sesuatu? Ini udah closing tapi aku masih tanya, nggak apa-apa Mbak. Tadi keinget aja. Iya, ketika kita gimana kita tahu kalau kita salah atau benar dalam memilih sesuatu? Berarti kan ketika kita menjalankannya ada sesuatu yang tidak benar di dalam diri kita, nggak sih? Atau rasanya nggak nyaman atau kayak gimana gitu? Atau sebenarnya mungkin bukan ini yang kita inginkan, bukan ini yang kita cari, bukan ini yang ingin kita perjuangkan gitu kan? Ya balik lagi, nanya lagi ke diri sendiri, kenalan lagi gitu. Memang ini ya? Memang benar-benar ini. Nah, ketika udah seperti itu, pilihan lain nih ada. Kita pasti bakal ada pilihan lain kan. Ternyata aku salah milih nih. Nah, ketika kita udah nemu, apakah ini nggak rasa tidak nyamannya ini karena aku emang pilihannya salah, satu, atau aku menjalaninya dengan salah, dua, atau memang karena aku menginginkan yang lain kayak gitu, atau ada pilihan-pilihan yang lain, atau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang tentang pilihan itu. Nah, kalau memang yang kita inginkan, yang kita butuhkan itu bukan yang itu ya, persiapkan untuk mencapai yang pengen kita tuju, yang sebenarnya yang kita butuhkan gitu loh, dengan meninggalkan pilihan yang lama gitu. Ya mungkin nggak gampang sih, nggak gampang banget, pasti ada banyak plus dan minusnya juga. Tapi sebelum kita mencapai ke situ kan kita pasti mikir nih plus minusnya apa. Ketika kita ketika kita kekeh dengan pilihan itu, plusnya apa, minusnya apa. Kalau banyak minusnya ya udah ngapain diperjuangkan lagi gitu loh. Dan apalagi itu tidak mencerminkan apa yang kita inginkan, yang kita tuju gitu.
ya udah kita harus mulai mencari alternatif pilihan lain. Tapi ketika kita evaluasi lagi nih, ternyata yang salah itu bukan pilihannya, tapi cara kita ngejalaninya. Ya udah kita perbaiki cara kita menjalani pilihan itu. Contohnya apa ya yang paling gampang? Contohnya ketika kita merasa kita kerja di bidang yang salah gitu sama mama ya. Mama kita punya basic apa yang paling gampang ya? Kita punya basic arsitektur lah yang paling gampang aku kali ya. Karena aku basicnya arsitektur. Aku punya basic arsitektur, tapi aku malah kerja di bidang otomotif. Terus ketika aku menjalani pilihan otomotif, karena waktu itu aku merasa, bener kayaknya paling bener ada di otomotif deh. Terus aku menjalaninya, kok ternyata pilihanku salah ya? Ternyata aku tidak nyaman, ternyata aku tidak merasa terpuaskan di situ. Ya udah, evaluasi lagi apakah memang pilihanku yang salah, aku terjun ke otomotif, atau karena aku menjalani bidang otomotifku dengan cara yang tidak benar kayaknya. Kayak aku masuk kerja dengan ugal-ugalan, aku mengerjakan pekerjaan karena aku otodidak dan tidak ada mentornya, kayak gitu sama mama. Ternyata kalau memang setelah di flashback ke belakang, ke perjalanan hidup, ternyata memang bukan ini yang kita inginkan, ya udah kita cari alternatif lain. Oh mungkin apakah aku akan lebih baik kembali ke arsitektur, atau aku akan lebih baik mencari bidang yang lain. Dan setelah dievaluasi lagi ternyata yang aku butuhkan dan aku inginkan dan aku merasa fulfill dan enjoy untuk menjalankannya, ternyata aku di arsitektur lagi nih. Ya udah balik lagi ke arsitektur. Tapi ketika berada di arsitektur tetap nggak nyaman, evaluasi lagi apakah tetap bidang arsitektur tapi jadi yang lain gitu. Oh ternyata aku tetap suka di bidang arsitektur, cuma aku lebih suka di bagian struktur. Oh berarti aku lebih condong ke belajar ke strukturnya aja gitu. Itu kan masih basic arsitektur, cuma lebih fokus ke struktur. Karena selama ini seumpama ya kita menjalani di bidang mechanical, electrical sama kayak ke bidang kelistrikan lebih bahasa yang lebih umum ya. Walaupun itu masih arsitektural juga, tapi kalau lebih ke kelistrikan ternyata bukan ini, tapi lebih ke struktur gitu, atau lebih ke perkotaan, atau lebih ke sesuatu yang lebih makro lagi. Itu balik lagi kayak nyari-nyari lagi, karena memang hidup itu kan nggak mungkin langsung jadi gitu loh. Nggak mungkin kita langsung ketemu sama satu hal yang langsung klop. Ya mungkin ada sih yang langsung ketemu gitu, tapi kan tidak semua orang bisa langsung nemu gitu. Ya pasti bakal punya perjalanan yang panjang, dan ya kita masih muda gitu loh. Kita punya waktu yang cukup banyak untuk memikirkan banyak hal, untuk memastikan apakah memang track yang kita pilih itu memang benar untuk kita sendiri. Dan sebisa mungkin ketika kita mencapai track itu dan bisa ikigai itu berarti apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa keahlian kita, dan juga kita bisa dibayar dari situ dan kita merasa fulfill di situ gitu. Jadi kayak lebih evaluasi lagi nih sama pilihan-pilihan yang telah kita pilih gitu. Oke. Intinya balik lagi, tiap pilihan pasti ada konsekuensi. Salah pilih itu juga termasuk salah satu konsekuensinya ya. Yang bisa kita lakuin ya mungkin meminimalisir hal itu gitu. Tapi ya intinya kalau boleh aku simpulin ya dari sekian ini, di masa-masa ini kita harus menentukan pilihan. Dan pilihan itu bukan masalah benar atau salah, tapi tentang berapa besar konsekuensi yang harus kamu lakuin. Ketika kamu melakukan sesuatu ternyata kamu rasa salah pilih, atau kita merasa kayak gagal kayak gitu, ya itu nggak salah, itu merupakan salah satu proses kita untuk melewati masa ini, ya nggak? Ya betul. Ya soalnya kalau misal kita merasa salah pilih, terus kadang kita menyalahkan diri sendiri, balik lagi overthinking lagi, terus kayak lebih ke menunda nggak sih ya kayak gitu. Harusnya kan kita dewasanya kayak lebih ke ya nggak apa-apa, aku salah nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa kok, kamu udah hebat kok, udah
berani untuk memilih ini, mungkin kayak gitu ya. Nah itu mungkin kita harus merubah overthinking ke self talk ya. Self talk juga, self love juga, penting banget itu self love. Aku baru ingat ini harus dibahas nih sebenarnya, self love. Kita harus cinta sama kita diri sendiri. Bukan narsis sih, tapi ya memang penting ketika kita bisa mencintai kita apa adanya, kita bisa lebih ikhlas sama diri kita sendiri. Iya benar sih. Dan self love itu ditemukan ketika kita tahu tentang diri kita ya Mbak. Iya betul. Kayak kita cinta sama bahasanya. Kayak kita cinta sama orang kan karena kita tahu orang itu. Kalau kita mau cinta ke diri sendiri tapi kita nggak tahu kita itu inginnya apa ya, nggak bakal bisa ya cinta ke diri sendiri ya. Iya betul. Jadi kayak lebih ya udah terima aja diri kita apa adanya gitu. Oke, sepertinya udah sekitar 1 jaman ya. Udah banyak banget tentang KLC ini, masa-masa fase di mana kebanyakan orang, aku rasa pasti kalau misal umurnya ini pasti melewatinya kayak gitu. Salah satu fase kehidupan yang aku rasa ini kunci dari hidupnya di masa depan. Itu penting banget sih, dan mayoritas pasti lagi atau umur 20-an ini masih lagi merasakan itu, termasuk aku mungkin ya. Jadi terima kasih juga mungkin ya. Jadi terima kasih buat Mbak Nares ya yang udah sharing-sharing. Masya Allah banyak banget insight yang aku dapat, dan semoga banyak juga insight yang didapat oleh para pendengar kayak gitu, dan semoga bermanfaat juga ya. Boleh disclaimer nggak? Apa gimana? Apapun yang kita lakukan itu kadang nggak ada benar dan salah. Yang nentuin benar dan salah itu nggak ada gitu. Setiap pilihan tuh nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Terus jadi apapun yang kita obrolkan saat ini mungkin nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah gitu. Itu tergantung persepsi masing-masing orang. Jadi disclaimer-nya apapun yang saya katakan ini menurut pandangan pribadi gitu. Jadi dan saya bukan expert di bidang psikologi kali ya. Jadi ambil yang baik aja, yang buruk-buruk tinggalkan. Yang nggak pas tinggalin aja, yang baik-baik diambil, yang nggak pas lupakan saja. Oke, siap. Nah tiap orang ya berhak, ya balik lagi ya, berhak memilih untuk mengikuti saran-saran ini atau enggak, ya balik lagi ke kamu kayak gitu. Iya betul, balik lagi ke diri sendiri. Intinya balik ke diri sendiri, tanyain ke diri sendiri, itu kunci dari segalanya. Oke, makasih ya Mbak Nares. Mungkin sekian dulu. Maaf kalau misal ada salah, maaf juga buat pendengar kalau misal ada salah atau sesuatu yang kurang serap. Dan ya seperti yang tadi dibilang, semoga bermanfaat. Yang baik-baik bisa diambil, yang kurang serap atau kurang pas dengan kalian ya udah nggak usah diambil, gitu aja sih simpelnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.